Apa? Tolong segera disuruh keluar menghadap saya ya Pak, atau saya yang menggeledah rumah Bapak. Baik Pak, tunggu sebentar Pak. Wi, Dewi, keluar sekarang Wi. Dewi keluar lu. Selamat pagi Komandan. Iya, selamat pagi. Lapor Komandan, pusat memberi kabar bahwa tersangka yang bernama Elin alias Dewi terpantau sedang menaiki pesawat menuju Lombok. Kemungkinan dia kabur dari rumahnya semalam, Komandan. Oh, oke. Baik, terima kasih. Siap, Komandan. Semua orang kini tahu Dewi dan Elin adalah orang yang sama. Fakta itu membalikkan semua yang pernah dipercaya Bang Topan. Selama ini, perempuan yang ia sayangi, yang ia anggap tulus dan sederhana, ternyata punya identitas ganda dan masa lalu yang gelap. Tapi pertanyaannya satu, kenapa dia menyamar? Beberapa hari sebelum penangkapan gagal itu, Dewi sempat menghilang dari rumah selama semalam. Waktu itu, Topan mengira dia hanya pergi ke rumah saudaranya. Tapi kini semuanya terasa aneh. Di meja dapur, Topan menemukan satu map hitam dengan catatan kecil yang tampaknya ditulis tergesa-gesa. Jangan percaya siapapun. Kalau aku ditangkap, cari kunci di bawah pot. Kunci itu buat buka laci biru di toko alat tulis dekat rel. Laci itu isinya jawaban. Topan mengikuti petunjuk itu. Di bawah pot bunga depan rumah, ia memang menemukan kunci kecil. Tak buang waktu, ia langsung ke toko alat tulis yang dimaksud. Toko itu sudah tutup, tapi karena kenal pemiliknya, ia diizinkan masuk. Laci biru itu terkunci. Saat kunci dimasukkan dan laci terbuka, Topan menemukan 3 benda. Sebuah flash disk, secarik surat, dan foto seorang pria bersama Dewi atau Elin. Surat itu ditulis dengan tangan, tampaknya milik Elin sendiri. Topan, kalau kamu baca ini, berarti aku gagal kabur. Aku tahu kamu pasti kecewa, tapi tolong baca semuanya dulu. Aku bukan Elin yang dulu. Aku memang pernah hidup dengan nama itu, dan aku juga pernah bersalah, tapi aku berubah. Aku pindah ke sini untuk mulai dari nol. Aku enggak pernah niat nyakitin siapapun, tapi semua ini berawal dari masa lalu yang enggak bisa aku hapus. Topan membaca terus, dadanya sesak. Pak RT tahu aku siapa. Dia tahu semua hal tentang masa laluku. Kami pernah bertemu dulu saat dia jadi relawan sosial di kota asalku. Dia enggak pernah mengancam, tapi aku tahu dia punya bukti. Suatu hari, dia datang ke warung dan bilang ingin bicara 4 mata. Aku takut. Aku kira dia akan membongkar semuanya. Tapi ternyata, dia cuma mau minta tolong. Flash disk itu ternyata berisi rekaman suara. Topan memutar isinya di laptop warnet. Suara Pak RT terdengar jelas, membicarakan soal pemerasan dari seseorang bernama Damar, orang yang juga mengenal Elin dari masa lalunya. Dalam rekaman itu, Pak RT meminta Elin menjauh dari Damar karena tahu Damar adalah otak dari jaringan penipuan warisan palsu. Elin, yang merasa hidupnya sedang bersih-bersihnya, panik dan takut kembali terseret. Ternyata Damar tahu Elin hendak membocorkan sesuatu ke Pak RT. Malam itu, Elin memang mengirim pizza ke Pak RT lewat ojek online, tapi bukan pizza beracun. Namun Damar telah lebih dulu mengganti pesanannya. Damar tahu alamat Pak RT dari pesan yang tanpa sengaja dikirim Elin saat panik. Tanpa sepengetahuan Elin, Damar mengirimkan pizza yang sudah dicampur racun tikus. Itulah kenapa Elin tidak kabur saat pertama kali kabar Pak RT meninggal muncul. Dia sendiri bingung dan merasa dihantui rasa bersalah. Tapi ia tetap diam karena takut disalahkan. Sampai akhirnya polisi mendapati bukti bahwa pesanan pizza dikirim dari akun miliknya. Tapi polisi belum tahu soal Damar. Setelah semua fakta dikumpulkan, Topan pergi ke kantor polisi dengan membawa semua bukti, surat, flash disk, dan foto. Tapi belum sempat sampai, ia dikejutkan oleh berita terbaru. Ternyata Dewi alias Elin sudah ditangkap dini hari tadi di Bandara Surabaya. Bukan Lombok seperti yang dikira sebelumnya. Ia gagal kabur karena namanya muncul di daftar pencarian orang. Di kantor polisi,
Elin duduk di ruang interogasi. Topan melihatnya dari balik kaca satu arah. Wajah Elin lesu, matanya sembab, tapi ia tetap tenang. Dalam ruang itu, ia menceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang masa lalunya, dan tentang bagaimana ia hanya ingin hidup tenang. Sayangnya, karena semua bukti teknis masih mengarah padanya, polisi tetap menahannya sebagai tersangka utama. Namun setelah melihat flash disk dan mendengar isi rekaman, penyidik mulai mempertimbangkan peran Damar sebagai pelaku utama. Masalahnya, Damar sudah lebih dulu kabur dari kota. Topan merasa campur aduk antara ingin marah, sedih, dan iba. Elin memang bersalah karena diam, tapi ia tidak membunuh. Ia hanya menyembunyikan kebenaran karena takut kehilangan hidup barunya. Sekarang, hidup barunya itu runtuh. Hari-hari berikutnya jadi gelap bagi Elin. Ia ditempatkan di ruang tahanan khusus sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Tapi berkat upaya Topan, polisi kini memasukkan nama Damar dalam daftar buronan. Penyelidikan pun melebar ke jaringan lama Damar dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Topan pulang malam itu dengan perasaan berat. Tapi ada satu hal yang pasti, kebenaran perlahan mulai terungkap. Dan meski Elin telah membuat kesalahan, ia bukanlah monster yang membunuh dengan sengaja. Ia hanya seseorang yang berusaha lari dari masa lalu dan gagal.